Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Dian Fehentoro dari Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Izin mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Inovasi Pengelolaan Sampah Melalui Wakaf Sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Tangerang. Karya tulis ini dilatar belakangi oleh adanya jumlah timbulan sampah di Provinsi Banten pada tahun 2023 mencapai 2 juta ton. Data ini kami dapatkan dari Sistem Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup. Angka ini menunjukkan bahwa Banten merupakan peringkat kelima sampah terbanyak di Indonesia. Kemudian juga kami menemukan bahwa Kota Tangerang ternyata merupakan wilayah penyumbang sampah terbanyak di Provinsi Banten sekitar 500.000 ton per tahunnya. Sehingga kami rasa bahwa masalah sampah ini menjadi krusial bagi Kota Tangerang. Salah satu TPA di Kota Tangerang ialah TPA Rawa Kucing. Di sana sampah nyaris menggunung hingga ketinggian mencapai 25 meter dengan volume timbunan sampah mencapai 1.600 ton per harinya dari Kompas ID 2024. Kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing memang belum diterapkan dengan baik. Kami juga mengingat bahwa dampak sampah ini sangat signifikan bagi masyarakat. Sampah bisa menjadikan pemukiman menjadi kumuh, kemudian juga bisa merubah iklim mikro di tempat tersebut akibat pembakaran sampah. Kemudian juga terjadi penurunan jumlah biota, peningkatan polusi udara, tanah, dan air, hingga masyarakat juga rentan dalam terkena penyakit kulit, ISPA, TBC, dan diare. Ini menurut Sugara 2021. Kami juga menemukan penelitian bahwa di TPA Rawa Kucing berpengaruh negatif bagi kualitas air sumur, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh air sumur yang bersih. Kemudian satu lagi dari penelitian Verina Nuraini menyebutkan bahwa adanya risiko paparan gas amonia pada petugas dan juga warga sekitar TPA Rawakucing, Kota Tangerang. Sehingga dari masalah-masalah ini kami tertarik untuk memberikan solusi atau gagasan tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga ingin membudayakan wakaf, di mana kami ingin menggagas pengelolaan wakaf sampah dengan berbasis kepada ekonomi sirkular. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kepustakaan yang mana kami menelaah dari studi literatur, terdiri dari studi literatur mengenai permasalahan dan solusi, sehingga kami dapat menggagas program pengelolaan sampah berbasis wakaf. Teori yang kami gunakan ada tiga, yaitu yang pertama tinjauan hukum dan konsep wakaf sampah, kemudian wakaf uang, kemudian juga pengelolaan sampah. Nah, bagaimana kami membuat pengelolaan sampah berbasis wakaf? Jadi, kami menggagas bahwa rumah tangga itu dapat menyalurkan sampah organiknya kepada bank sampah yang juga sebagai lembaga nazir wakaf. Nah, bank sampah akan memberikan catatan tabungan wakaf ketika rumah tangga memberikan sampahnya setiap hari atau setiap minggu. Kemudian sampah yang terkumpul di bank sampah akan disalurkan ke TPS 3R di Kota Tangerang. Di TPS 3R Kota Tangerang dapat dilakukan proses daur ulang sampah, kemudian membuat produk daur ulang sampah yang bisa dijual. Yang hasil keuntungannya dapat membiayai TPS 3R dan program unggulan Kota Tangerang melalui konsep wakaf. Yang mana wakaf ini artinya bisa tetap nilainya dalam jangka panjang. Kami mencoba memproyeksikan sampah di rumah tangga. Ini adalah hasil proyek sampah dari kami yang berdasarkan dari teori Windra Swara dan Prihastusi 2017. Kami mengestimasikan di rumah tangga tersebut ada 4 orang, sehingga
terkumpul 1,12 kilogram sampah, yang mana terdiri dari sampah organik dan anorganik. Karena di program wakaf sampah ini kami tidak memperhitungkan sampah organik, sehingga kami hanya fokus kepada sampah anorganik saja. Misalnya plastik, kertas, dan sebagainya, yaitu 0,38 kilogram. Jadi potensi wakaf sampah per hari 0,38 kilogram, sementara per bulan 11,4 kilogram. Kami juga mencoba menghitung dengan harga satuan sampah anorganik ketika dijual di bank sampah. Misalnya kertas HVS kami hargakan Rp2.500, sehingga dari kertas HVS bisa menghasilkan wakaf uang senilai Rp112. Begitu pula dengan kertas kardus, plastik HD, plastik botol, gelas, atau kaca, yang mana jumlahnya 1,12 kilogram. Dari berbagai sampah anorganik tersebut, ketika kami estimasikan nilainya, per bulan rumah tangga dapat menyetor wakaf senilai Rp21.400. Sementara per tahun, rumah tangga bisa menyetor wakaf sampah senilai Rp250.000. Menurut peraturan, sertifikat wakaf uang dari BWI dapat diberikan ketika seseorang mendapat wakaf uang atau menyetorkan wakaf uang senilai 1 juta, sehingga rumah tangga dapat mengumpulkan sampahnya ke bank sampah dan mendapat sertifikat wakaf uang selama 3 tahun 11 bulan. Kemudian ini adalah model wakaf sampah yang kami gagas. Yang pertama adalah rumah tangga dibiasakan memilah sampah, kemudian menyetorkan sampah ke bank sampah. Lalu bank sampah akan mengkategorisasi dan melakukan penimbangan sampah. Kemudian setelah terkumpul, sampah akan dikirimkan ke TPS 3R, lalu kemudian dilakukan pecacahan sampah, daur ulang, juga pembuatan bahan baku baru yang siap dijual kepada industri untuk bahan baku. Nah, industri dapat membayar bahan baku, kemudian hasil keuntungannya dapat dijadikan pembiayaan wakaf berkelanjutan untuk bank sampah, TPS 3R, maupun program-program di Kota Tangerang. Program ini dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan. Yang pertama dari FGD bersama para ahli, kemudian menyusun payung hukum, kerjasama dari berbagai pihak, penyusunan peraturan, sosialisasi, sampai kepada rilis program Tangerang Wakaf Sampah. Ketika program wakaf sampah ini dilakukan, maka kami yakin akan berdampak positif kepada berbagai pihak. Yang pertama adalah pemerintah Kota Tangerang dapat terbantukan untuk mengurangi sampah sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Kemudian wakaf sampah juga ini sejalan dengan Pemkot Tangerang yang sedang mendorong upaya optimalisasi potensi wakaf dalam jangka panjang. Kemudian juga ada beberapa dampak positif lainnya kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya Kementerian Agama, LKSPWU, Bank Wakaf Indonesia, Bank Sampah, TPS 3R, dan juga masyarakat atau rumah tangga. Kesimpulannya adalah kami yakin bahwa program pengelolaan sampah berbasis wakaf yang diterapkan oleh alur sirkular dari mulai pengelolaan sampah kepada TPS 3R dapat berdampak positif bagi pengurangan sampah, meningkatkan kebiasaan pemilahan sampah, mengoptimalkan bank sampah dan TPS 3R di Kota Tangerang, juga mengembangkan praktik wakaf, khususnya di masyarakat Kota Tangerang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.